warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Andari, kelas MN22J, NIM 554322271. Dosen pengampu Bapak Dani Ahmad Hamdani, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perbankan. Di sini saya akan membahas artikel tentang dampak krisis keuangan terhadap perbankan di Indonesia akibat wabah penyakit dan bencana alam. Krisis keuangan global memiliki dampak yang luas terhadap berbagai sektor, termasuk di perbankan di Indonesia. Wabah penyakit seperti COVID-19 dan bencana alam yang sering terjadi di tanah air membawa tantangan baru yang harus dihadapi oleh institusi keuangan. Artikel ini membahas berbagai dampak yang timbul serta langkah-langkah yang diambil oleh sektor perbankan dalam menghadapinya. Yang pertama, yaitu berbagai penurunan kualitas aset. Nah, salah satu dampak paling langsung dari krisis keuangan adalah penurunan debitur, terutama dari sektor usaha kecil dan menengah, mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Nah, hal ini mengakibatkan peningkatan rasio debitur bermasalah (NPL) yang berdampak negatif pada kesehatan finansial bank. Ketidakmampuan debitur untuk membayar utang berpotensi mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi bank. Dan yang kedua, ketidakpastian ekonomi. Bencana alam dan wabah penyakit menciptakan ketidakpastian di pasar Hal ini membuat bank lebih berhati-hati dalam memberikan kredit yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian ini juga mempengaruhi keputusan investasi, di mana banyak perusahaan ketidakpastian ini dapat menghambat pemulihan ekonomi seperti ekonomi nasional. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, restrukturisasi utang. Nah, sebagai respon terhadap dampak krisis bagi bank di Indonesia melakukan restrukturisasi utang untuk membantu debitur yang berdampak. Langkah ini meliputi perpanjangan jangka waktu pinjaman, pengurangan suku bunga, dan penyesuaian pembayaran. Meskipun ini membantu debitur, langkah ini juga dapat mempengaruhi profitabilitas bank dalam jangka pendek karena pendapatan bunga mereka berkurang. Dan yang keempat, kebijakan moneter yang adaptif. Bank Indonesia seringkali merespon krisis dengan menurunkan suku bunga untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Penurunan suku bunga ini bertujuan untuk mendorong pinjaman dan investasi, namun kebijakan ini juga dapat berdampak pada margin bunga bersih bank yang berpotensi mengurangi pendapatan mereka. Dalam situasi ini, bank harus menyesuaikan strategi bisnis mereka untuk tetap kompetitif. Dan yang selanjutnya, digitalisasi dan inovasi. Krisis dapat mempercepat adopsi teknologi digital dalam sektor perbankan. Dengan adanya pembatasan sosial, banyak bank yang harus meningkatkan layanan digital mereka untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Investasi dalam teknologi informasi dalam pengembangan layanan digital menjadi sangat penting untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada nasabah serta meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang selanjutnya, peningkatan regulasi. Setelah terjadinya krisis, biasanya akan ada peningkatan regulasi untuk memastikan stabilitas sistem keuangan. Ini termasuk peningkatan modal minimum, persyaratan likuiditas yang lebih ketat, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik
pinjaman. Meskipun ini bertujuan untuk melindungi sistem perbankan, kepatuhan terhadap regulasi yang lebih ketat dapat menambah beban bagi bank. Dan yang selanjutnya, dampak krisis sosial dan ekonomi. Krisis kesehatan dan bencana alam sering terjadi akibatnya menyebabkan dampak sosial yang luas, termasuk peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Bank harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam strategi mereka, tidak hanya untuk mendukung pemulihan ekonomi, tetapi juga untuk berkontribusi pada tanggung jawab sosial, program-program CSR, dan dukungan bagi masyarakat yang berdampak menjadi semakin relevan. Jadi kesimpulannya, dampak krisis keuangan global terhadap perbankan di Indonesia akibat wabah penyakit dan bencana alam sangat kompleks dan multifaset, serta perbankan harus beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan sosial, serta terus mencari cara untuk meningkatkan kinerja dan mengelola risiko. Inovasi dan digitalisasi akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan di masa depan, memastikan bahwa bank tetap beroperasi secara efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.